Suaranya tuh kayak suara monyet, tuh denger ya. Ada duri ternyata guys. Udah pernah sini 3 kali weh. Malah perosotan. Aduh. Halo, ayo. Oke, balik lagi bersama aku Yoga on Trail. Jadi di video kali ini aku dan teman-temanku melakukan sesi latihan di 2 gunung, yaitu Gunung Sangyang dan Gunung Lesung. Seperti apa keseruannya? Tonton video ini sampai habis ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 24 Agustus. Kita mau mencoba latihan di Gunung Sangyang. Lokasinya ada di Buleleng, Singaraja. Gunungnya ada di belakang sana. Di hari ini aku latihannya bertiga sama teman aku, ada Rajes sama ada Oktar. Kita start jam 8.54. Itu jam 9 nih. Kelihatan. Oke, sebelum muncak kita mau berdoa dulu biar aktivitas kita hari ini dilancarkan dan tidak ada kendala sama sekali, dan selamat sampai di rumah dan kembali berkumpul bersama keluarga. Doa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing dimulai. Gunung Sangyang ini terletak di Kabupaten Buleleng, Bali. Dengan ketinggian di 2074 meter di atas permukaan laut, dengan elevasi gain di sekitar 580 meter, menjadikan gunung ini sebagai gunung tertinggi kelima di Bali. Kita mulai dengan jalan santai dulu, jalan cepat sekalian pemanasan, karena ini lumayan panjang juga sampai di kaki gunungnya. Hari ini cuaca cerah ya. Mudah-mudahan nanti sampai di atas nggak ada kabut yang turun, soalnya biasanya di atas jam 9 tuh kabutnya udah mulai turun. Jadi jalurnya mungkin agak sedikit basah, kena embun. Tujuanku untuk latihan kali ini tidak lain dan tidak bukan untuk mengikuti race di BTR Ultra tahun depan bulan Mei 2026. Jadi sebelum waktunya tiba, aku harus melakukan persiapan yang benar-benar matang dan proper. Kita udah ada di pura penataran Gunung Sangyang ya. Ini puranya sebelah kiri. Jadi bisa dibilang itu start pointnya teman-teman. Oke, ini puranya. Dan jalan itu ke sana, kanan, lalu naik. Jadi bulan Februari kemarin aku udah sempat kesini sama teman-teman, cuman nggak ngevlog. 30 menit pertama itu jalannya masih agak landai. Halo. Yuk. Dan setelah bisa dibilang pos 1 baru lumayan aja. Sebelumnya, aku adalah pendaki konvensional, tapi kali ini aku memberanikan diri untuk mencoba sesuatu yang baru, yaitu trail running. Nah, jadi biasanya sama pendaki lain tuh udah disin tanda pita kayak gini. Suasananya masih asri banget. Terus vegetasinya juga masih lebat. Jadi biasanya kalau ada jalur yang agak nanjak kayak gini, aku tuh biasanya pakai teknik yang namanya baby step. Jadi
melangkah itu langkah-langkah kecil, tapi pijakannya itu pakai bagian kaki depan kayak gini. Sebelas menit kita melakukan pendakian. Kita sudah menempuh jarak hampir 1 km ya, tepatnya di 800 meteran. Aku mau break bentar sambil minum. Ada 2 persiapan yang aku lakuin sebelum melakukan sesi latihan kali ini, yaitu latihan berlari dan strength training. Setelah 1 km ada pohon tumbang lumayan besar ya. Telapak jari aku tuh segini, tangan aku segini. Lihat diameter itu besar banget. Jadi pas bulan kemarin itu aku naiknya lewat sini guys. Sebelah kiri itu belum ada jalur, jadi kita nyebrangin ini, naik, nah kayak gini, habis itu ke kanan, tuh ada jalurnya. Tapi sekarang udah dibikin jalur sama pengelola di sebelah sini, lebih gampang. 16 menit kita udah jalan sampai juga di pos 1 ya. Ini tuh sebenarnya gunungnya nggak ada pos teman-teman, jadi biar lebih enak aja ngapalinnya. Biasanya disebut sama pos 1, tepatnya kayak gini. Dan enak juga buat istirahat. Jadi kita mau break dulu selama paling sekitar 5 menit. Habis itu kita lanjut lagi ke puncak. Oke teman-teman, udah cukup istirahat. Sekarang lanjut ke puncak. Kira-kira sih 40 menit ya dari pos 1 ke puncak. Jadi teman-teman, aku masih ambil break, mereka masih ngerokok. Aku mutusin buat jalan dulu sendiri, dan aku nunggu di atas. Jadi setelah pos 1 tadi teman-teman, ini jalurnya udah mulai nanjak. Mungkin sudut kemiringannya sekitar 25-30 derajat. Gila. Jadi aku tuh berpegangan sama batang kayu biar yang kerja nggak cuma otot kaki, tapi ada otot paha juga. Masuk ke otot tangan. Ini adalah kali kedua aku latihan di gunung, dan sebelumnya aku udah pernah ngelakuin latihan di Gunung Abang. Kalian bisa cek link di atas ya. 30 menit mulai mendaki. Jalurnya masih didominasi sama tanah dan akar ya teman-teman ya. Ini mirip kayak di Batu Karu. Jadi samping aku ini jurang. Lumayan terjal. Dia harus hati-hati ya. Tetap utamakan keselamatan ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Ketemu lagi teman-teman sama jalur yang ada talinya kayak gini. Tapi kayaknya aku ngambil tali, mau jalan biasa aja karena tanahnya kering, nggak begitu licin. Aku biasanya nge-grab tanaman kayak gini, tapi sebelum nge-grab biasanya aku pastiin
kuat atau enggaknya gitu. Nah, itu talinya tuh, aku jalan dari sana tuh. Ada duri ternyata guys. Waduh, ini sih bahaya nih, harus dipinggirin. Ntar aku pinggirin dulu. Nah udah, tadi itu posisinya kesini melintang, jadi kalau kurang fokus nyoba mau pegangan sama ranting kena duri dah. Latihan ini tuh sebenarnya terasa agak sedikit berat buat aku yang belum terbiasa ya. Tapi aku nggak mau nyerah buat race impianku di tahun depan. Wih keren nih teman-teman, kita ketemu sama anak-anak nih. Umur berapa? 13, 14 juga. Kalian dari mana? Pedawo itu di Buleleng ya? Oke, dekat dong. Sebelumnya ini nggak? Sebelumnya Sri Tape? Sebelumnya Sri Tape kan? Udah pernah kesini? 3 kali wih. Ini mereka ini udah 3 kali kesini teman. Keren. Lanjut lagi ke puncak. Tanahnya agak kering nih, rawan debu. Bagus banget. Ampun dah teman-teman. Gila banget. Nanjak terus dari tadi. Habis nafas. Yang aku suka dari trail run ini adalah kalian itu nggak mesti lari, karena yang dikejar itu adalah elevation gain dan waktu tersingkat untuk naik dan turun. Jadi semisal kalau kalian naiknya lambat, kalian bisa susul di sesi downhill. Tapi untuk downhill sendiri itu bukan sekedar lari untuk turun ya teman-teman ya. Downhill itu ada teknik tersendiri ya. Jalurnya teman-teman. Gila. Kalau di kamera mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau dilihat langsung, gila sih. Tali akar. Teman-teman, kita udah mulai dekat sama puncak. Terus kita berhenti buat lihat lautan awan. Bagus banget. Gila, keren. Bagus teman. Awas. Malah perosotan. Aduh. Oke teman-teman, 1 jam lebih 20 menit kita sampai di puncak tempat ini ya, patung dewinya itu ada di atas sana. Oke. Nggak ada. Jadi biasanya kalau orang-orang mau camping atau gimana, mereka biasanya di sini nih. Ini luas nih, bisa dipakai buat 1, 3, 4, sekitar 7 tenda masih muat. Oke, kayak gini penampakannya teman-teman. Tempat ini biasa dipakai sama orang lokal buat mengadakan upacara ya. Di atas sana ada pura. Jalur puncak X ini nih. Sana. Masih harus nanjak lagi sekitar 20 menit. Oke. Sebelum puncak, ada satu patung yang mempresentasikan Dewi Basundari, yakni adalah Dewi Bumi yang berparah cantik. Seperti halnya bumi, ada kehidupan dan alam yang indah. Tanjakan terakhir sebelum puncak.
Puncak teman-teman, ramai banget. Lumayan cerah. Kita masih nungguin teman kita satu lagi, masih di bawah, belum kelihatan. Oke teman-teman, kita udah cukup istirahat di puncak. Sekarang jam 10.51, kita mau turun. Target kita sih 30 menit ya, mudah-mudahan bisa dan lancar jaya. Setengah jam, 27 menit tepatnya dari puncak sampai di pos 1. Jadi sorry ya teman-teman ya, aku nggak bisa ngerekam terlalu banyak. Baterai kameraku udah mau habis, karena habis ini kita mau lanjut ke Gunung Lesung. Bulan Februari kemarin, saat aku masih mendaki dengan style konvensional, aku membutuhkan waktu sekitar 4-5 jam untuk naik dan turun. Tapi kali ini latihanku membuahkan hasil. Catatan waktu untuk sesi latihan kali ini adalah 2,5 jam untuk naik dan turun. Tentu ini adalah hasil latihanku selama 2 bulan. Dan benar kata pepatah bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi aku udah di bawah guys, jadi start point. Total waktu yang aku habisin dari jam 9 sampai sekarang itu 2,5 jam naik turun. 2,5 jam. Aduh. Nanti kita lihat jaraknya berapa kilo dan berapa meter elevasi gennya ya. Lihat sini apa?